Halo Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan update berita sepak bola. Nah, untuk kalian yang gak mau ketinggalan informasi terbarunya nih, langsung saja subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Di topik pertama, kita akan membahas tentang Manchester United yang sudah memenangkan 6 laga secara beruntun. Lalu, mengapa hal itu dapat terjadi? Manchester United sudah menang telak 3-0 dari menjamu Bournemouth di laga Premier Inggris pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023. Kemenangan di Old Trafford juga semakin menegaskan performa setan merah yang tidak terkalahkan dalam 6 laga terakhir. Adapun untuk kemenangan yang diraih MU atas Bournemouth dini hari tadi juga membuat mereka semakin mantap dan nyaman di papan atas. Pasukan Erik ten Hag juga kukuh di posisi keempat. Mereka saat ini mengumpulkan nilai 35 atau menyamai torehan dari Newcastle United. MU juga bisa melampaui Newcastle dikarenakan masih punya tabungan satu pertandingan. Dan selain itu, MU juga menorehkan rekor menarik dalam pertandingan melawan Bournemouth dini hari tadi, yaitu bahwa mereka juga belum pernah kalah dalam 308 laga pada saat berhasil memimpin di babak pertama. Dari jumlah pertandingan itu, MU mampu meraih 285 kemenangan dan 23 kali seri. Dalam Sportmania, sebelum kemenangan atas Bournemouth, skuad Erik ten Hag juga telah memetik 3 kemenangan. Adapun untuk rinciannya adalah yang pertama saat melawan Wolverhampton Wanderers dengan skor 1-0, lalu ketika melawan Nottingham Forest dengan skor 3-0, dan ketika melawan Fulham dengan skor 2-1 di pentas Liga Inggris. Lalu Casemiro dan kawan-kawan juga membukukan 2 kemenangan di Piala Carabao atas Aston Villa dengan skor 4-2 dan juga Burnley dengan skor 2-0. Laporan ESPN juga menyebutkan bahwa Manchester United kini telah memenangkan 6 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dan mereka juga hanya mengalami 1 kekalahan dalam 16 pertandingan terakhir mereka. MU pun menerobos masuk posisi 4 besar klasemen Liga Premier Inggris. Dengan 1 laga di tangan, United memiliki poin yang sama dengan Newcastle United yang berada di posisi ketiga klasemen dengan 35 poin. Dan sebenarnya ada beberapa alasan kenapa MU benar-benar tampil memukau. Yang pertama adalah dikarenakan MU sekarang diperkuat oleh Rafael Varane, Lisandro Martinez, Casemiro, dan juga Christian Eriksen. Mereka ini adalah pemain yang membuat pertahanan MU menjadi lebih solid. Adapun untuk ESPN kembali menuliskan dalam laporannya, untuk saat ini skuad MU relatif sehat. Masih ada perdebatan tentang apakah skuad Erik ten Hag akan produktif setelah kepergian Ronaldo, tetapi pastinya ya mereka kini aman di lini belakang. Dan selain itu di musim ini, MU telah menorehkan 8 kali clean sheet di pentas Liga Premier Inggris. The Red Devils tidak kebobolan dalam 4 laga sejak kompetisi kembali dimulai selepas jeda Piala Dunia 2022. Lalu untuk alasan yang kedua adalah dikarenakan adanya Casemiro. Ya memang untuk Varane, Martinez, dan juga Eriksen mengalami musim yang bagus di Old Trafford. Tetapi tidak ada yang lebih penting bagi United selain Casemiro. Nah untuk ESPN itu menyebutkan bahwa dalam 16 pertandingan di mana Casemiro tampil sebagai starter, MU telah mencatatkan 10 clean sheet. Casemiro juga mencetak gol keduanya bersama dengan Manchester United setelah 22 pertandingan. Sementara bersama dengan Real Madrid, dia tidak mencetak gol pertamanya hingga pertandingannya ke-50. Selain dikarenakan Casemiro, jangan lupa juga dengan sosok Marcus Rashford. Nah untuk saat ini, Marcus Rashford itu sedang dalam performa terbaik dengan mencetak gol dalam 4 pertandingan secara berurutan. Dalam 6 laga berturut-turut di Old Trafford, Rashford juga selalu mencetak masing-masing 1 gol sejak tanggal 27 Oktober 2022. Padahal nih, dia itu sebelumnya hanya mencetak 5 gol dalam 24 pertandingan yang dimainkan di Old Trafford sejak pada tanggal 18 Mei 2021. Lalu bagaimana pendapat kalian? Apa nih yang membuat performa dari MU semakin memukau dan juga semakin meningkat akhir-akhir ini? Silahkan bagikan opini kalian dan juga mari kita berdiskusi bersama-sama. Lanjut kita akan masuk ke topik yang kedua, kita akan membahas tentang Harry Kane yang lega bisa membawa Tottenham kembali ke jalur kemenangan. Penyerang Harry Kane menandai penampilannya yang ke-300 di Liga Premier Inggris dengan sepasang gol untuk membawa Tottenham Hotspur menang telak 4-0 atas Crystal Palace dalam derby London di Selhurst Park pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Bek Matt Doherty dan juga Son Heung-min mencetak 2 gol lainnya untuk tim tamu saat Palace menyerah pada babak kedua setelah mendominasi pada babak pertama. Nah, kemenangan tersebut juga membuat Tottenham mengumpulkan 33 poin dari 18 pertandingan mereka dan terpaut 2 poin saja dari posisi keempat Manchester United.
Meskipun mereka telah memainkan satu pertandingan lebih banyak, Feliz berada di posisi ke-12 dengan 20 poin dari 17 pertandingan. Setelah babak pertama yang tenang, Kane juga melompat paling tinggi di tiang belakang untuk menyundul umpan silang dari Ivan Perisic pada menit ke-48. 5 menit berselang, ia juga menggandakan keunggulan saat menerima umpan dari Bryan Gil, melakukan satu hand dan mengarahkan tembakannya ke sudut bawah, menjadikan jumlah golnya di Liga Primer sepanjang karirnya menjadi 198. Doherty kemudian membuat Tottenham semakin menjauh lewat golnya pada menit ke-68, dan Son menggenapkan skor kemenangan dengan golnya 4 menit berselang. Kemenangan itu juga mengurangi tekanan pada manajer Tottenham, yakni Antonio Conte, setelah timnya kalah 4 kali dari 7 pertandingan sebelumnya, termasuk adalah kekalahan kandang 2-0 dari Aston Villa yang membuat mereka dicemooh oleh pendukung mereka sendiri akhir pekan lalu. Kedua belah pihak sekarang juga mengalihkan fokus ke pertandingan putaran ketiga Piala FA saat Tottenham menjamu tim kasta ketiga Portsmouth dan juga Feliz menyambut rival Liga Primer Southampton. Kedua pertandingan juga akan dimainkan pada hari Sabtu. Dan setelah pertandingan itu, Harry Kane yang menjadi inspirator kemenangan mengatakan seperti ini, "Itu adalah kemenangan yang sangat penting. Kami belum kembali dan mendapatkan hasil yang terbaik. Sangat menyenangkan menampilkan performa itu. Itu adalah tentang menggerakkan bola dengan cepat. Dan kemudian kualitas di sepertiga akhir. Sangat bagus untuk menjaga clean sheet." Selain itu, Harry Kane juga menilai timnya mencetak gol pada waktu yang penting dalam permainan ini. Menurutnya, Tottenham telah melakukan dengan baik musim ini ketika mereka mendapatkan 1 buah gol. Dan untuk berita terakhir, kita akan membahas tentang Lewandowski yang terkena sanksi skorsing nih di 3 laga di La Liga. Lalu, apa yang terjadi dengan sang pemain? Kenapa dia mendapatkan sanksi skorsing? Pengadilan Olahraga Spanyol pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2022 telah menjatuhkan sanksi larangan 3 pertandingan bagi striker Barcelona Robert Lewandowski. Hukuman ini juga membuat dia dipastikan melewatkan laga tandang Barcelona ke markas Atletico Madrid pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Sebuah sumber dari klub mengatakan kepada AFP bahwa Barcelona akan mematuhi keputusan tersebut setelah hukuman lainnya sempat ditangguhkan Pengadilan Madrid pada pekan lalu, yang memungkinkan dia untuk menghadapi Espanyol pada hari Sabtu. Lewandowski sendiri itu terkena skorsing setelah diganjar kartu merah saat melawan Osasuna pada November sebelum jeda Piala Dunia. Keputusan menangguhkan larangan bermain itu berarti bahwa sang penyerang Polandia, pencetak gol terbanyak di La Liga, bisa bermain di derby Catalunya pada tanggal 31 Desember. Namun pada kala itu, ia gagal mencetak gol dalam hasil imbang 1-1. Espanyol sendiri perang dengan bagaimana keputusan dari pengadilan, dan presiden serta dewan mereka menolak untuk menghadiri pertandingan melawan Barcelona. Lewandowski kini akan melewatkan pertandingan kontra pemuncak Liga Atletico, Getafe, dan juga Girona. Mantan striker Bayern Munchen itu juga mendapatkan skorsing 2 pertandingan lebih banyak, yang ditambahkan ke skorsing 1 pertandingan otomatisnya karena dikeluarkan dari Osasuna akibat melakukan gestur yang dianggap melecehkan wasit. Skorsing ini juga datang pada momen penting ketika Barcelona mempuncaki klasemen dengan nilai 38, hanya unggul perhitungan gol dari Real Madrid di posisi kedua. Dan masih tentang Barcelona, ada salah satu pemainnya yakni Memphis Depay yang dirumorkan akan segera cabut dari Barca. Spekulasi terkait masa depan Depay juga terus mengemuka dalam beberapa bulan terakhir. Pasalnya kontraknya di Camp Nou juga akan berakhir pada musim panas 2023 nanti. Jadi pada Januari 2023 ini, Depay sudah bisa menggelar negosiasi prakontrak dengan klub-klub lain. Pemain 28 tahun itu sendiri tak kekurangan peminat. Salah satunya adalah Manchester United. Untuk MU memang kekurangan penyerang saat ini dan oleh karena itulah mereka mengincar Depay. Barcelona sendiri sebelumnya sempat disebut akan melego Memphis Depay. Mereka berencana melepasnya pada Januari 2023 ini sebelum masa kerjanya habis pada musim panas. Ada 2 alasan mengapa Barca itu ingin melegonya. Yang pertama, ia diklaim kurang cocok dengan taktik dari Xavi Hernandez. Dan yang kedua adalah dikarenakan masalah duit. Penjualan Depay disebut akan bisa membantu menyehatkan kondisi finansial dari Barca. Dan kabar kepindahan dari Memphis Depay ini juga terlepas dari minimnya menit bermain yang didapat sang penyerang di Barcelona. Hal tersebut memang terlepas dari cedera yang dialami. Kemudian pada akhirnya Xavi akan bicara soal masa depan Depay yang mengatakan tak mau sang penyerang cabut pada Januari 2023 ini dan menjamin pemain asal Belanda itu akan lebih sering mendapatkan kesempatan bermain ke depannya. Selain itu, Direktur Olahraga Barcelona yakni Jordi Cruyff sebelumnya juga sudah menegaskan klubnya tak akan melepaskan Memphis Depay ke klub manapun. Pasalnya mereka senang dengan etos kerja dari Depay. Well, Sportmania cukup sekian untuk hari ini. Saksikan update berita sepak bola lainnya hanya di channel YouTube I'm Winning. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.